Bisa lihat. Nah kan Genpi ini udah dari awal tuh bersinergi dengan Disparpora ya Mas. Dari dulu sampai sekarang tuh kira-kira apa kendala yang dialami oleh Genpi dan Disparpora ketika melakukan promosi? Kendala paling utama sebenarnya masalah konten ya. Karena konten itu kebanyakan hanya monoton. Maksudnya monoton itu misal satu tempat yang bagus dari tol kayangan seperti itu, kontennya hanya seperti itu ya, yang lainnya banyak sampai sekarang masih seperti itu aja. Jadi apa ya, kreativitas konten itu yang masih menjadi kendala, karena orang kan masih mindsetnya masih apa itu yang viral ya itu diikutin, jadi nggak ada kreativitas dari sudut pandang yang lain. Nah akhirnya hal-hal konten kreativitas dari sudut pandang lain atau dari sisi lain yang ilmiah, pengambilan gambarnya, pengambilan kontennya itu bisa dilakukan oleh para influencer, para pembuat konten, atau mungkin besok dinas ngadain lomba lagi dan lebih ke konten-konten dari sisi lain yang diangkat seperti itu. Jadi masalah konten itu jangan monoton, karena orang monoton kalau sudah lihat berkali-kali pasti jadi bosan. Ya. Iya betul. Seperti itulah. Jadi walaupun satu tempat itu tuh walaupun pengambilannya berulang tapi mencoba dari angle yang berbeda. Ya, angle sudut pandang yang lain, karena kadang edit efeknya para pembuat konten itu juga terlalu harus itu terlalu karena kadang itu nanti akan menyebabkan di visual gambar video bagus, datang ke lokasi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Padahal kadang datang ke sana cuacanya lagi nggak mendukung, sinar matahari nggak mendukung, atau keramaian kayak di terakhir yang viral itu Telomoyo itu ada baru, ternyata berjubel penuh jalan naik seperti itu. Jadi karena saat pandemi itu kan seperti tutup lama, setelah buka mereka pengen ke atas dan sempat macet juga kan. Jadi hal seperti itu harus diantisipasi. Tapi dalam promosi itu misalnya nih hari ini promosi metal gitu, terus besok lagi A, B, C gitu kan. Nah tentunya kan pasti postingan tentang metal ini kan udah tergelar gitu ya. Nah itu tuh nanti bakal dipromosiin lagi dengan video yang baru atau enggak? Kalau dipromosikan lagi pasti iya. Tapi kalau di sosial media sekarang ada bahasanya kan gelap, itu tergantung algoritma ya. Jika postingan itu interaksinya banyak, tinggi, insightnya, trafficnya naik, itu berapa hari pun akan tetap muncul di timeline. Karena algoritma khususnya Instagram itu sering berubah. Jadi kadang di Instagram kita follow siapa saja, kadang di timeline kita yang keluar bukan yang kita follow. Pasti postingan dari rekomendasi. Kalau insightnya tinggi pasti akan muncul, apalagi reel, ya, video reel lah itu kita admin Instagram lagi fokus di itu semua. Kalau di Twitter namanya belum berkicau pasti seret, ya. Jadi kalau di Twitter harus seret. Jadi semakin banyak konten yang kita kasihkan, itu akan semakin banyak digital. Kalau promosi pasti masih, tapi kadang teman-teman admin, teman-teman anggota itu mencari dari sisi lain yang berbeda walaupun tempatnya sama. Seperti itu. Jadi biar kelihatan beda Ya, biar orang emosi. Ya itu secara tidak langsung memberikan contoh kepada calon wisatawan untuk memberikan spot baru walaupun tempatnya sama, titik baru untuk mengambil gambar, video seperti itu. Biar nggak bosan juga. Ya pasti itu. Karena pandemi kemarin kan pasti wisatawan itu kan menurun drastis ya Mas. Jadi tempat wisata yang kayak Borobudur pun sepi gitu kan. Malah ada beberapa yang tutup. Nah bagaimana caranya Genpi dan Disparpora untuk mempromosikan tempat wisata itu kembali biar pengunjungnya itu Jadi pasca pandemi ya, kayak ini memang beberapa itu masih bukan tutup ya untuk bisnis wisata. Promosi yang kami lakukan pertama kali yang terpenting adalah memastikan tempat itu aman, safety aman, sesuai prokes. Jadi di tempat wisata-wisata itu kan ada namanya CHME itu kayak sertifikasi prokes lah, sesuai prokes, TSE
CHSE itu ya. CHSE itu jadi mereka prosesnya sesuai. Yang penting memastikan tempat itu aman, bersih, lalu keadaannya lebih bagus lagi. Jadi walaupun nama tutup tapi tetap terawat. Kadang ada destinasi wisata yang nama tutup tidak baik, tidak terawat, masih dirusak seperti itu. Misal ada pun kita kalau mau promosikan tapi pastikan dulu tempat itu sudah ready, siap dan sudah ditata kembali. Seperti itu. Jadi dalam proses kan dia juga harus apa ya? Gali info terbaru. Pasti kalian itu menjadi bekal kita mengabarkan kepada masyarakat. Tapi walaupun pandemi udah nggak terlalu naik, ya udah nggak terlalu parah seperti dulu, tetap pasti masih ada orang yang takut buat bepergian jauh gitu loh. Misalnya kayak apalagi di tempatnya ramai, wah nggak usah lama-lama deh di sini takutnya terus ada bagaimana cara inti meningkatkan lama kunjungan misalkan. Kalau tingkat ketakutan terkait risiko yang akan terjadi itu kan sebenarnya kita bisa mengubah diri seorang ya. Tapi kita berusaha menyaksikan bahwa itu aman, sehat dan sesuai prokes yang penting seperti itu. Karena kadang kita sudah sesuai prokes seperti pengunjung lain itu risiko di tempat publik ya. Risiko di tempat publik kita harus siap. Tapi kalau emang kita takut akan risiko tersebut, kita sarankan di rumah saja. Karena di tempat publik risikonya pasti banyak orang dan macam-macam orang seperti itu. Jadi kita sangat memastikan ya kita tempat itu sesuai prokes aman dan nyaman. Untuk wisatawan yang mungkin takut berpergian ya itu kan dari diri sendiri ya kan kita nggak memaksakan. Yang penting kita promosi ingin kalian untuk datang ya datang seperti itu. Ini loh. Perkara kalian masih takut akan prokes akan pandemi yang masih ada, itu kembali ke diskusi ya. Misal kalian berada di tempat publik, kalian tetap prokes ketat, yang lain tidak. Yang penting kalian seperti itu. Bagaimana cara menyikapinya? Kalau dalam promosi itu kadang ada orang misalnya salah satu tempat wisata baru gitu kan, terus ngelihat lokasinya di sini ini terus setelah lihat harga tiketnya kok mahal gitu kan. Misalnya nomor dulu kok jadi 750, orang yang tadinya pengen jadi nggak pengen datang. Nah kalau Genpi sendiri itu tuh mempromosikannya itu apa ya, bukan jujur, maksudnya kayak menampilkan harga atau enggak. Karena kalau misalnya menampilkan harga, orang yang tadinya pengen terus pas lihat mahal nggak jadi, jadinya promosikan orang. Kita juga nggak mau bikin kecewa orang. Ya, kita nggak mau bikin kecewa orang. Dan kita juga tidak mewajibkan harus lengkap infonya. Yang penting kita pamerkan nomornya seperti itu. Ada yang menyiapkan ATM, memang boleh siapkan. Ada yang tidak. Nanti kalau datang tiketnya kemana seperti itu. Kita kan nggak bisa apa-apa permohonan kita. Kita hanya membantu promosi, mengabarkan, menginformasikan. Mau di sana tiketnya mahal atau tidak itu udah kembali ke mereka. Ya, yang penting kita membantu kan. Toh kita juga tidak dapat apa-apa. Ya, hanya kita ingin membantu semampu kami sebisa kami seperti itu aja. Jadi mau ke destinasi wisata. Ya, karena kita lebih ingin visi-misi kami kan mengenalkan membantu promosi wisata seperti itu. Perkara itu nanti ada atau tidak kan kembali ke karena kita promosikan memaksa orang untuk tahu dulu aja. Orang tahu dulu aja bahwa itu ada tempat itu sebagus ini, akan mereka akan berpikir, setelah berpikir akan tertarik, dan simpel aja kan, simpel. Jadi kita tujuan utama mengenalkan dan meyakinkan bahwa aku sama pasca pandemi ya. Jika mau tertarik silakan. Kadang kan kesukaan kan beda-beda ya. Ada orang yang suka kesana dulu, kadang ada yang lebih kesukaan alam, air terjun, pegunungan, beda-beda. Yang penting kita tawarkan semuanya, maksudnya banyak. Ada di jangka pendek, di waktu yang dekat tuh ada nggak project atau kegiatan yang dilakukan antara Genpi dengan Wisatawan? Dan gitu ya, program jangka pendek kalau event pasti ada ya Dinas pasti ada, dan Genpi pasti terlibat di media partner dan dijadikan juri juga pasti ada. Di Desember ini ada, awal Desember 2022 di Ketok Summit Festival itu kita dilibatkan menjadi
Sparpora itu mengadakan event atau suatu kegiatan, nah itu tuh pasti di Sparpora mengajak Genpi untuk ikut terlibat dalam Pasti eventnya. pasti kita diajak, nggak diajak pun kita otomatis sudah bersinergi. Sudah bersinergi seperti itu, karena event yang diadakan dinas pasti di tempat wisata. Untuk menaikkan juga Pasti. destinasi wisatanya. Pasti ya. Ada lagi? Mungkin kata-kata dari Mas Doli mungkin sudah cukup lah, dan Mas Doli bisa memberikan sambutan penutup atau ya kalimat lah gimana Mas Doli. Gini loh aku teman-teman. Oke. Untuk bukan kata terakhir ya, cuma pesan atau pesan buat teman-teman semuanya, kalian hidup di dunia ini belum ke Magelang, belum terasa afdol. Jadi berliburlah ke Magelang, dan untuk warga Magelang sendiri yang menonton video ini, silakan one like, one share semua postingan destinasi wisata, karena satu like, satu share yang kalian lakukan sangat membantu dalam hal promosi wisata. Seperti itu. Boleh disebutkan kayak game itu melalui akun media sosial apa aja yang besar-besar gitu? Ya, ada beberapa contoh akun Instagram dan Twitter yang besar ya. Kalau Facebook ada wisata Magelang, ada juga yang di Instagram official wisata Magelang, ada @Magelang, @Magelangraya, Magelang Yon, Borobudur News, Magelang Gayeng, kabar Magelang, banyak ya, banyak Twitter yang juga dari ini Magelangku, kabar MGL, itu yang besar-besar di Magelang. Jadi niatnya kita membantu daerah untuk promosi wisata. Jadi kita keanggotaan juga tidak mewajibkan, tidak memaksa, dan siapapun bisa menjadi Genpi dirinya sendiri dengan cara membantu one share. Jadi tidak harus menjadi anggota Genpi komunitas di tempat kami. Yang penting apa yang kalian lakukan sudah membantu, itu cukup. Dengan kita share destinasi kita juga Ya. ikut masuk ikut Mempromosikan. Membantu daerah. Buat kalian semua yang ingin berkunjung ke Kabupaten Magelang, kalian tuh bisa search atau browsing ke Instagram, TikTok, Twitter atau akun media sosial lainnya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu. Nah, buat kalian destinasi wisata di Kabupaten Magelang ini sangat banyak dan beragam loh jika kalian terus lebih dalam. Dan untuk kalian yang suka nature atau wisata alam, Kabupaten Magelang ini banyak sekali destinasi wisata alam yang bisa kalian kunjungi. Ada juga wisata buatan atau wisata budaya, desa wisata lainnya yang bisa kalian kunjungi di Kabupaten Magelang sendiri. Dan kalian bisa berkunjung dan menikmati gimana sih destinasi-destinasi yang ada di Kabupaten Magelang ini. Ada tambahan mungkin? Oke, cukup sekian wawancara kami pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Bayu Sumangga telah berkenan untuk diajak berdiskusi dan wawancara kita terkait destinasi. Kira-kira itu 14.